Mari, Bu, silakan duduk. Jadi kalau Ibu tadi bilang Ibu punya pengalaman di bagian administrasi perusahaan. Berarti Ibu ngerti dong, paham soal keuangan. Iya, Pak. Kalau bikin kas bulanan bisa? Bisa. Kalau Ibu Permisi, Pak. Maaf saya mengganggu. Saya lagi interview nih, ada apa? Oh, ada yang penting, Pak. Bapak harus coba makanan yang baru-baru. Masakan opo? Tidak tahu, Pak. Tapi Bapak harus coba sekarang, toh. Loh, Kamu ini koki di bagian apa ya? Kok jadi lupa ya? Waduh, the end beneran nih gue. Kenapa coba Pak Billy harus nanya soal ginian depan ibu? Kalau penyamaran gue sampai kebongkar, Yuk, masa Bapak lupa sama saya? Saya yang biasa shift malam itu loh, Pak. Nama saya Nuriza dari Tegal. Dari Tegal? Desa Bojong. Iya. Terus ada apa? Saya udah bikin masakan buat 20 paks. Dan Bapak harus coba. Coba, ayo sekarang coba. Iya, tapi nanti dulu saya lagi... Dicoba dulu sekarang, Pak. Duduk yang sopan ya. Maaf, toh, Pak. Saya kelewatan. Katanya mau tes food. Oh iya. Bu, saya tinggal dulu ya, Bu. Permisi. Iya, silakan. Ayo. Duluan, Bu. Iya. Kok kayaknya aku kenal ya? Oh, jangan-jangan... enggak mungkin. Ngomongnya medok banget. Pak Regar, Pak. What? Pak, tolong Bapak kasih tahu saya secara detail. Kenapa bisa ibu saya ngelamar kerja di restoran ini, Pak? Duh, Putri, tadi saya kan udah ngomong. Saya nggak punya hak untuk ngejelasin ini. Ya tapi Pak, kalau saya kerja di tempat yang sama ibu, mau nggak mau, kita pasti akan ketemu satu sama lain. Ya saya kan nggak mau Pak, kalau sampai ibu tahu saya cari uang untuk bayar biaya kuliah saya karena beasiswa saya dicabut. Ya, I know. Ya terus kalau misalnya ibu diterima juga kerja di sini, kerja ibu di kantor gimana coba? Kan ibu harus kerja di kantor dari pagi sampai sore. Di sini kan tergantung shift. Wah, saya harus jawab apa nih? Masa saya harus ngomong jujur soal my future wife ke my future daughter? Nanti dikiranya saya nggak bisa jaga rahasia lagi. Ada yang Pak Regar sembunyiin dari saya, Pak? Oh, enggak ada kok. Ya, ya kalau gitu, kenapa ibu sampai harus ngelamar kerja di sini? Atau jangan-jangan ibu gak kerja lagi di kantor? Ibu kamu masih kerja kok, Put. Masih kerja. Cuma tadi ibu kamu cuma bilang kalau dia itu mau cari uang tambahan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ya kamu tahu kan, jadi single parent itu berat banget, Put. Swear. Jadi dia memang mau melakukan yang terbaik buat kamu, Put. Kasihan ibu. Ibu harus kerja keras cari uang demi aku. Pasti ibu bakal kecewa banget deh kalau sampai ibu tahu aku udah gak kuliah lagi. Please, Put, don't tell your mother ya kalau kamu udah tahu ibu kamu mau ngelamar kerja di sini, oke? Ya gak mungkin lah, Pak. Gimana juga saya bisa bilang sama ibu? Pokoknya jangan sampai ngomong deh. Oke, saya ke depan lagi ya. Takutnya nanti my future wife udah kelar interviewnya nyariin saya lagi. Oke?
Tunggu. Saya kayaknya nggak asing sama kamu. Kamu bukan koki sini kan? Saya tuh kenal semua karyawan saya di sini. Kan? Udah saya duga dari tadi nih, bikin kacau lagi nih. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa ganggu saya interview sama ibu tadi? Apa maksudnya? Ya maaf Pak, ini saya. Tahu? Ya saya terpaksa nyamar jadi koki. Ini untuk kebaikan semua kok Pak, percaya deh. Terus maksudnya apa sih? Nggak ngerti. Hak kamu ngelarang-larang saya itu apa? Pak, bukan ngelarang, tapi saya minta sama Bapak. Bapak jangan terima deh ibu-ibu yang tadi, ya? Iya, haknya apa? Ngelarang saya, haknya apa? Demi kebaikan semua, Pak. Pak. Saya mohon, Pak. Ibu yang tadi ngelamar kerja jadi kasir, jangan diterima ya, Pak. Tunggu. Ini ada apa sih? Jelasin ke saya. Kenapa saya nggak boleh nerima ibu itu? Iya, pokoknya saya mohon sama Bapak. Nggak usah diterima lamaran kerjanya ya, Pak ya. Tapi kalau penjelasan kalian nggak masuk akal ya, saya tetap dengan pendirian saya. Saya akan terima ibu itu jadi kasir. Pak, jadi gini Pak, ibu yang tadi Bapak wawancara itu, ibu saya. Terus kenapa kalau ibu kamu? Kamu malu kerja di sini? Oh enggak Pak, saya nggak malu kerja di sini. Saya justru bersyukur dan berterima kasih banget karena Bapak menerima saya dengan baik di sini. Sekarang apa alasan kamu ngelarang ibu kamu untuk kerja di sini? Maaf Pak, jadi ibu saya emang nggak tahu kalau saya kerja di restoran ini. Saya harus ngerahasiain semua ini dari ibu. Karena saya nggak mau ibu saya kecewa kalau sampai ibu tahu beasiswa saya dicabut di kampus. Dan saya harus kerja cari uang supaya saya bisa kuliah lagi. Dan ibu saya nggak tahu itu. Tapi Putri, ibu kamu itu masuk dalam kriteria kasir yang saya mau. Tapi saya mohon Pak, saya nggak mau ibu saya tahu nanti ibu saya sedih gara-gara ini. Begini Pak. Saya punya penawaran yang bagus. Saya janji deh, saya akan bekerja jauh lebih rajin. Berkali-kali lipat lebih rajin deh. Bahkan lebih rajin dari saya kerja sekarang. Asalkan Bapak turutin kemauan usus Putri. Ya. Gini Putri, saya mau nanya sama kamu Put. Kenapa sampai beasiswa kamu itu dicabut? Kalau kamu nggak bisa ngejelasin kenapanya, saya akan tetap terima ibu kamu untuk jadi kasir di sini dengan pendirian saya. Pak, tunggu Pak. Apa lagi? Saya bisa jelasin sama Bapak. Saya salah Pak, karena saya harus kenal sama cowok dari cewek yang punya pengaruh yang besar di kampus saya. Jadi maksud kamu si cewek itu cemburu sama kamu dan minta pihak kampus untuk mencabut beasiswa kamu? Gitu maksud kamu? Atau berarti bapak-bapak tadi yang coba nyuap saya itu bapak dari cowok yang kamu maksud?
Jadi Bapak mau kan, Pak, menolak ibu saya untuk jadi kasir di sini? Tapi saya butuh kasir. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti banget, tapi saya minta tolong Bapak jangan terima ibu saya ya, Pak. Bu Nawang, gimana hasilnya? Wawancaranya gimana? Saya nggak diterima kerja, Pak. Jadi tadi manajernya bilang kalau saya tuh umurnya nggak muda lagi. Jadinya saya nggak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan sama restoran itu. Ya udah, Bu Nawang yang sabar ya. Oke. Iya. Ya mungkin memang bukan rezeki saya untuk kerja di restoran itu, kata Pak Kopa. Bu Nawang, better kita pergi aja dari sini. Oke, saya nggak tega lihat Bu Nawang sedih terus kayak begini, ya. Saya anterin Bu Nawang cari kerja yang lain ya. Pak Regar, mendingan sekarang Pak Regar ke kampus ya. Saya bisa kok cari kerja sendiri, Pak. Aduh, tenang aja Bu Nawang, take it easy. Asisten dosen saya banyak, ada 6. Ya, jadi tenang aja. Pokoknya saya harus nganterin Bu Nawang kemana-mana. I always stand by for you. Oke? Iya Pak Regar. Mari Pak Regar. Oke. Kenapa sih usus goreng? Ya tadi ibu tuh nengok ke sini. Masa lu nggak lihat sih? Ya lihat. Ya terus kenapa diem aja? Kalau kita ketahuan gimana? Ibu penasaran aja usus goreng. Ibu kenapa kelihatannya sedih banget coba nggak diterima kerja di sini? Ibu kan udah kerja di kantor. Apa ibu lagi sembunyiin sesuatu ya dari aku? Akuilah usus goreng, kemampuan gue merayu itu sangat amat hebat. Lo tahu, Pak Billy itu di tengah interview yang sangat-sangat intens. Tapi buktinya apa? Gue bisa kan ngajak dia keluar dari ruangan, selesai semua masalah. Gimana? Keren gak gue? Jadi lo bilang apa? Bilang apa? Ayo gue tunggu usus goreng. Kok gue gak denger suara apa-apa ya? Kok gak ada? Makasih pangeran tampan. Pak Billy. Ya. Pak, saya mau bilang terima kasih banyak karena saya nggak tahu gimana jadinya kalau Bapak terima ibu saya kerja di sini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya Put. Tapi lain kali kalau misalnya ada apa-apa kamu nggak perlu sungkan cerita sama saya. Jangan sampai ada kejadian kayak tadi, ya? Baik Pak. Udah lanjut kerja. Iya Pak, makasih. Usus goreng. Kok lo malah bilang makasih ke Pak Billy? Kan jelas-jelas gue yang udah bantuin lo. Bilang makasih ke gue dong. Usus goreng. Usus goreng. Usus goreng, jangan cuekin gue dong. Ayo bilang makasih. Gue bingung nih harus gimana sih sama lo? Ya cukup bilang makasih, emang susah. Pamrih banget lo nolongin orang. Gue bukannya pamrih usus goreng. Gue tuh cuman mau. Makasih.
Makasih udah buat hidup gue jadi berantakan. Maafin gue usus goreng. Gara-gara gue, hidup lo jadi berantakan. Gue janji, gue bakal memperbaiki keadaan ini. Sampai lo bisa ngerasa tenang lagi. Hidup gue baru bisa tenang kalau gue gak kenal lagi sama lo batu bata.